I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari dengan NIM 2162057. Saya dari kelas akuntansi reguler B angkatan tahun 2021. Di sini saya memenuhi tugas evaluasi akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan menjelaskan flowchart atas proses bisnis penjualan dan penggajian pada perusahaan Tarajaya. Perusahaan Tarajaya adalah perusahaan percetakan yang proses bisnis penjualan dan produksinya didasarkan pada pesanan pelanggan. Berikut merupakan alur kegiatan penjualan dan penggajian yang dilakukan oleh perusahaan Tarajaya. Baik, kita mulai. Yang pertama, pelanggan mengajukan permintaan penawaran yang dilakukan melalui telepon, email, atau kunjungan langsung ke perusahaan. Kemudian, pelanggan mengirimkan permintaan penawaran tersebut pada bagian penjualan, yang kemudian bagian penjualan menyusun penawaran harga dan menghasilkan surat penawaran harga dengan detail tentang jenis produk, jumlah, kualitas, biaya, dan nominal penawaran harga. Kemudian, pelanggan melakukan negosiasi harga sebelum menyetujui penawaran. Setelah pelanggan menyetujui penawaran atau penawaran diterima dan disetujui oleh pelanggan, kemudian bagian penjualan membuat kontrak penjualan berdasarkan pengklasifikasian data pelanggan. Untuk pelanggan baru bisa langsung membuat surat pesanan penjualan dengan detail sama dengan permintaan penawaran ditambah dengan 50% uang muka. Untuk pelanggan lama, bagian penjualan harus mengecek data pelanggan, memastikan bahwa tidak ada pembayaran yang masih belum ditagih dan dibayarkan. Apakah pelanggan memiliki tagihan? Jika tidak, langsung membuat surat penjualan. Jika iya, harus menambah jumlah tagihan. Kemudian, kontrak penjualan yang telah dihasilkan oleh bagian penjualan dikirimkan kepada pelanggan untuk diberikan tanda tangan dan stempel. Hasil kontrak penjualan yang telah diberikan tanda tangan dan stempel disertakan bukti pembayaran 50% uang muka. Hasil kontrak penjualan dan bukti pembayaran dikirimkan kepada bagian penjualan melalui email kepada kepala produksi untuk diarsipkan berdasarkan nomor kontrak, dan akuntan untuk diarsipkan berdasarkan nomor kontrak. Selanjutnya, bagian penjualan melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi untuk memenuhi pesanan yang melibatkan desain grafis atau layout khusus. Untuk mengembangkan desain grafis atau layout khusus, bagian penjualan bekerja sama dengan pelanggan. Setelah desain disetujui, proses persiapan produksi dimulai dengan pemilihan bahan cetak, pengaturan mesin cetak, dan persiapan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, persiapan produksi selesai. Kepala produksi kemudian
mencetak produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Selama proses produksi, bagian kepala produksi memantau kualitas cetakan, menjaga jadwal pengiriman, dan melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan produk memenuhi kualitas. Setelah produksi selesai, kepala produksi kemudian membuat laporan produksi selesai yang berisi mengenai jumlah produksi selesai, yang kedua total waktu produksi, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari jumlah gaji dan upah operator mesin cetak, jumlah gaji dan upah operator finishing, jumlah gaji dan upah operator pengemasan, biaya overhead pabrik yang terakhir terdiri atas jumlah gaji dan upah teknisi, jumlah gaji dan upah petugas pemeliharaan, dan jumlah gaji dan upah staf pengendalian kualitas. Kemudian laporan produk selesai dikirim ke bagian akuntan, untuk membuat faktur penjualan dengan isi sama dengan kontrak penjualan dan isi nominal yang harus dibayarkan kepada pelanggan. Salinan faktur yang dibuat oleh akuntan dikirimkan kepada bagian pengirim untuk membuat surat jalan dan surat kemasan produk dikirim. Bagian pengirim mengirimkan produk bersamaan dengan faktur surat jalan dan surat kemasan kepada pelanggan. Mengirimkan produk bersamaan dengan faktur, surat jalan, dan surat pengemasan kepada pelanggan, kemudian melakukan pembayaran sesuai faktur penjualan. Bukti bayar melalui transfer bank dikirimkan kepada akuntan oleh pelanggan melalui transfer tadi yang digunakan untuk membuat jurnal penjualan dan kas masuk. Selain itu, akuntan juga merekapitulasi gaji dan upah setiap bulannya. Isi dari rekapitulasi tersebut adalah nama pegawai dan jumlah upah dan gaji masing-masing pegawai. Rekapitulasi tersebut terdiri dari laporan produk selesai, hasil kontrak penjualan, dan jam presensi departemen lain untuk menghitung jam lembur ditambah ke gaji bulanan. Akuntan kemudian mentransfer gaji dan upah pada masing-masing pegawai. Bukti transfer gaji digunakan untuk membuat jurnal biaya gaji dan upah setiap bulan dan kas keluar. Baik, terdapat kelemahan pada perusahaan Tarajaya pada proses penjualan menurut saya. Dalam proses komunikasi dan pengarsipan pada perusahaan Tarajaya melalui telepon, email, atau kunjungan langsung dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan manusia, kehilangan data, atau kekurangan transparansi. Pengendalian internal yang diperlukan pada kelemahan ini adalah mengadopsi sistem manajemen pesanan dan penawaran berbasis digital yang terintegrasi sehingga semua data tersimpan secara terpusat, dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan meminimalkan kesalahan manusia. Perbaikan dari
kelemahan perusahaan Tarajaya pada proses penjualan, menurut saya, untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem manajemen pesanan dan penawaran berbasis digital. Sistem ini akan memungkinkan penyimpanan data yang terpusat, aksesibilitas yang mudah, dan otomatisasi proses komunikasi dengan pelanggan. Kelemahan yang kedua pada perusahaan Tarajaya pada proses penggajian. Dalam proses penggajian akan mudah terjadi kecurangan seperti penggajian fiktif atau mengada-ngada, manipulasi jam kerja, atau kesalahan perhitungan gaji. Pengendalian internal yang diperlukan dalam kelemahan ini adalah menerapkan suatu kebijakan yang baik dalam mengelola kehadiran karyawan, memisahkan tugas antara penggajian dan administrasi kehadiran, dan melakukan audit internal secara berkala untuk mengetahui dan mencegah terjadinya kecurangan. Perbaikan dari kelemahan pada perusahaan Tarajaya pada proses penggajian menurut saya, untuk mengurangi resiko kecurangan dalam proses penggajian, perusahaan perlu menerapkan suatu kebijakan yang baik dalam pengelolaan kehadiran karyawan. Ini juga termasuk pemisahan tugas antara penggajian dan administrasi kehadiran, penerapan kebijakan sertifikasi kehadiran karyawan yang baik, dan melakukan audit internal secara berkala untuk mengetahui dan mencegah terjadinya kecurangan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para pembacanya atau penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.